Oke, Oppo A31. Nah, produk satu ini tuh telah rilis di awal tahun ini, dimana dibanderol dengan harga yang bisa terbilang cukup mahal karena harganya itu sampai 3 jutaan. Nah, dengan harga yang segitu mahalnya, kira-kira bagaimana performa? Apakah fiturnya itu masih worth it dimiliki di ending 2020 ini? Oke, kita bahas Oppo A31. Hai tim, welcome to Tim Tech Media. Nah, setelah kemarin kita nge-review produk Poco X3 NFC, kali ini kita kedatangan tamu Oppo A31. Nah, produk satu ini tuh rata-rata dijual di Indonesia dengan harga 2,4 jutaan untuk varian RAM 4GB, sementara internal itu 64GB. Sementara itu untuk harga 2,9 jutaan, ini udah hampir 3 jutaan sih, untuk varian 6GB serta internalnya itu 128GB. Nah, smartphone satu ini tuh masih banyak ditemukan di pasaran dan ini bukan termasuk produk-produk goib. Yang akan kita review kali ini adalah varian RAM 6GB. Pertama kita mulai dari displaynya. Oppo A31 ini dibekali dengan layar yang cukup besar yaitu 6,5 inch. Ini beresolusi XD+ alias 720x1600 pixel. Dan titik kamera depan yang didesain secara waterproof berada di bagian sini. Sementara itu, lapisan layarnya juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Ya, meski hasil tampilan warnanya itu bagus dan tajam, namun kayaknya agak kurang banget dah kalau di rank harga segitu cuma dapat layar XD Plus saja. Padahal beberapa kompetitornya di rank harga segitu sudah menawarkan layar Full XD Plus. Lanjut yang kedua adalah tentang build quality dan desainnya. Kami pikir build quality-nya itu udah cukup solid dan kokoh, pas kita genggam juga kerasa solid dan ini tidak licin sama sekali. Secara desain, kita sendiri cocok sama dengan desain Oppo A31 ini, dengan lengkungan tipis di atas sisi-sisinya. Di bagian belakang juga desain triple kamera itu disusun secara vertikal. Ini kami pikir juga oke banget sih. Dengan warna putih fantasi dan finishing glossy membuat kesan agak mewah untuk smartphone Oppo A31 ini. Sementara itu untuk ukuran bodinya juga ini tidak terlalu besar, pas digenggam di tangan dengan bobot yang kami pikir ini cukup ringan, hanya sekitar 180 gram aja. Ya, ini bisa dibilang Oppo A31 ini masih nyaman jika dipegang dalam waktu yang cukup lama. Berikutnya ketiga, kita bahas soal performanya nih. Untuk smartphone mid-range, tentu ekspektasi kita mengenai performanya ya biasa-biasa aja sih. Kita tes sendiri dengan game-game mainstream macam Mobile Legends, Free Fire atau bahkan PUBG, bahkan Call of Duty Mobile dilibas habis oleh smartphone yang satu ini. Ya, cukup lancar lah. Namun terkadang kita juga menemui stuttering di beberapa scene-scene berat. Hal tersebut disebabkan karena ya dapur pacu dari Oppo A31 ini masih menggunakan SoC MediaTek MT6765. Ya, tentu pengalaman kalian saat bermain game agak sedikit terganggu sih. Meski beberapa game casual atau kompetitif juga masih bisa dimainkan sih dengan cukup lancar dan tentu terbantu dengan adanya fitur seperti Game Space. Oke, lanjut yang keempat itu tentang storage-nya. Nah, untuk storage-nya, Oppo A31 ini sudah menggunakan storage internal 128GB. Kita rasa itu media penyimpanan internal sebesar 128GB sudah termasuk besar dan ini cukup sekali buat kalian untuk menampung file arsip atau bahkan aplikasi serta game-game modern yang ukurannya semakin lama itu kita tahu semakin besar. Tetapi nih, kalau kalian merasa 128GB ini masih kurang besar, tenang aja, Oppo A31 ini juga masih menyediakan slot buat memori eksternal. Berikutnya yang kelima, kita bahas adalah tentang kameranya. Nah, Oppo A31 ini sudah dibekali dengan triple kamera di bagian belakang yang disusun dengan pola vertikal dengan spesifikasi sebagai berikut. Kamera utamanya menggunakan 12MP f-stopnya itu 1,8 wide, 2MP f-stopnya itu 2,4 ini makro, dan 2MP f-stopnya itu 2,4 ini termasuk dalam depth sensor. Foto yang dihasilkan dari kamera Oppo A31 ini kita rasa sudah oke, meski bukan yang terbaik, tapi ya cukup oke lah. Selain itu, fungsi kamera makronya dan deep portraitnya sendiri kita rasa bukan hanya sekedar gimmick-gimmick doang. Detail yang dihasilkan dari penggunaan kamera makro ini kita rasa sudah cukup memuaskan. Efek bokeh dari kamera potretnya sendiri pun membuat foto yang diambil jadi terlihat lebih hidup. Ya, meskipun secara tone warnanya masih kurang oke sih, tapi tenang aja nih, ada fitur AI yang disematkan di Oppo A31 ini
yang mana membuat tone warnanya menjadi lebih berwarna. Tapi ya, terkadang agak sedikit over sih. Berikut bisa kita lihat kualitas foto dari jepretan kamera yang satu ini. Selanjutnya nih, untuk kamera depannya, Oppo A31 ini menyematkan kamera 8 MP, f-stopnya itu 2,0, ini wide. Jadi ya, angle yang dihadirkan sudah cukup luas, cukup oke lah buat foto-foto cantik bareng teman-teman di Instagram dan sosial media lainnya. Sementara untuk hasil foto, baik kamera depan atau bahkan kamera utamanya, kita rasa ya cukup oke. Cuman ya kurang maksimal aja nih hasilnya ketimbang smartphone kompetitor di rank harga yang sama. Dan satu lagi nih, untuk merekam video, baik kamera depan atau bahkan kamera belakangnya hanya dapat menghasilkan resolusi maksimal hingga 1080 30 frame rate per second. Kemudian yang keenam itu adalah tentang fitur keamanan serta konektivitasnya. Jadi, selain metode dasar seperti PIN, pattern atau bahkan face unlock, Oppo juga sudah dilengkapi dengan fitur sidik jari di bagian belakang. Dan selain itu nih, konektivitas yang dihadirkan ada dual SIM nano, micro SD dan sudah mendukung jaringan 2G, 3G atau bahkan 4G. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh itu adalah tentang performa baterainya. Oke, produk yang satu ini memiliki kapasitas baterai hanya 4230 mAh. Memang cukup kecil sih, tetapi kalau buat pemakaian casual ya ini udah lumayan awet banget, apalagi buat aktivitas seperti sosial media. Nah, waktu pengisiannya sendiri karena memang belum mendukung fast charging ya agak sedikit lebih lama. Agak aneh sih melihat HP dengan harga segini tetapi masih belum mendukung fitur seperti fast charging. Jadi kesimpulannya, produk Oppo A31 ini bisa dibilang itu ya masih cukup menarik lah. Meskipun ya kita tahu itu sebenarnya masih banyak produk yang lebih bagus dari Oppo A31 ini. Cuman buat penggunaan casual, kami pikir performanya itu masih cukup bagus. Ya meskipun belum ada fitur yang kita anggap sangat penting yaitu fast charging. Tapi dari segi kamera atau bahkan desain serta build quality-nya, kami bisa bilang itu masih cukup bagus lah. Nah gimana tim? Setelah tahu beberapa kelebihan serta kekurangan dari Oppo A31 ini, apakah kalian tertarik untuk memilikinya di ending tahun 2020 ini? Nah jadi sekian dulu soal review kita mengenai Oppo A31 ini. And this Tim Tech Media, think creatively.